Sepia Kirani dari kelas 12 IPS 4. Nah, di video kali ini aku bakalan melakukan wawancara terkait jurusan yang aku minati untuk masuk PTN Negeri di tahun 2024. Selamat menyaksikan. Oke, ayo kita lanjut. Aku dulu BK nggak gini banget loh. Karena kebetulan aku BK-nya itu Senin pagi. Dan waktunya itu selalu kepake buat upacara. Jadi aku jarang dulu BK. Kan juga Senin Kak, tapi habis keluar main. Pasti masuk. Jadi dulu. nggak masuk. Malahan ini mah Kak, yang lain dapat analisis profesi. Aku dulu kayaknya ada tugas Kayak dapat video yang deh. jurusan. Iya, Kayak di post di Instagram gitu kan ya. tapi disuruh sama ibunya post di YouTube. Jadi tidak sama lu. Semangat lah tugas-tugas video. Tahu nggak? Zaman maba tuh aku Apa Kak? bikin video banyak banget loh. Video perkenalan, video selama ospek, video ini banyak banget tugas maba, kamu perlu tahu itu. Dan siapkanlah dirimu untuk mengerjakan tugas-tugas maba nantinya. Karena nggak sekedar video aja, kita disuruh bikin esai, terus disuruh kayak nonton satu video, terus jawab pertanyaan yang berkaitan dengan video itu. Kalau di Unan ya, kalau di univ lain ya beda pastinya ya. Dan kalau kamu nggak ikut, tahun depannya kamu harus ngulang. Atau kamu boleh ngulang kapan aja. Pokoknya syarat wisuda harus ikut itu gitu. Wajib. Iya wajib. Syarat wisuda. Bahkan ya, aku tuh ada yang namanya tuh LKMMTD, kayak latihan kepemimpinan gitu. Kamu nggak bisa ikut organisasi apapun di dalam kampus kalau kamu nggak ikut itu acara. Jadi waktu aku LKMTD itu aku banyak sekelompok sama kating-kating. Karena kating-kating tuh pada harus ikut karena dia mau masuk organisasi gitu. Syarat syarat wisuda juga harus ikut acara-acara begitu. Terus satu lagi ya kalau dari aku ya soal kuliah ya, manage waktu sih. Karena kuliah ini kan waktunya lebih fleksibel kan ya dari sekolah. Jangan sampai main-main deh kitanya gitu. Aku tuh sempat keleder loh kayak aku kuliah cuman Senin sampai Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu aku libur. Dan Senin itu sampai jam 12, Rabu sampai jam 12. Senin sampai jam 12, Selasa sampai jam 12, terus online sorenya. Rabu sampai jam 12, habis itu online juga sorenya. Jadi kayak free banget kan aku di hari-hari selanjutnya. Nah, ternyata free-nya aku tuh bikin aku jadi kayak males ngapa-ngapain. Aku ketinggalan banyak tugas. Bahkan kerjaan aku nongki terus gitu loh. Itu itu real lah. Mahasiswa nongki, abis duit di nongki itu beneran serius. Bener bener itu faktanya gitu loh. Duit bakal habis Karena kalau ngerasa nongki. karena Ntar, ngerasa waktu banyak ya. iya, karena waktu itu rasanya banyak kosong kan. Kesinilah, sini bagus, ini baru buka. Iya pula kan kata kita kan FOMO belum dikit kan. Tuh udahlah sekian. Mau tau nggak? Aku tipe yang lumayan nyimpen duit. Tapi sekarang aku nggak bisa nyimpen lagi. Minusnya itulah ya. Boros gitu Kak. Ih banget, banget. Gak bisa ditahan. Belum kalau ikut organisasi. Jadi kan kebetulan aku bendahara angkatan. Nah, jadi tiap ngumpul angkatan tuh kayak pasti ada aja keluarnya gitu. Kalau duduk pasti makan, minum, minimal kan. Belum ntar snack-snacknya gorengan lewat atau apa. Habis duit di sana. Kak, menurut Kakak circle penting nggak di kuliah? Penting banget. Penting banget. Itu kan yang aku bilang tadi. Aku kan gak ngerti
ngerti. Nah, aku cari temen yang bisa gendong aku, yang bisa ngajarin aku balik gitu. Tapi Mm-mm. kalau saran aku ya, jangan yang sampai kamu percaya dia dengan sangat gitu loh. Ya sekedar teman dekat, teman belajar udah, jangan sampai yang sampai terlalu kehidupan pribadi karena ya kita nggak tahu ya ntar ntar bakal nusuk atau enggak. Maksudnya nusuk dari Iya. belakang, ngerti kan? Apalagi kita bakal barengnya tuh lama loh. Jadi nggak mungkin Mm-mm. kita bermusuhan sama dia tiba-tiba gitu kan. Jadi boleh deket tapi jangan deket kali harus ada batasannya juga. Kalau menurut aku sih gitu ya. Karena ya Oke, Kak. kita butuh teman juga pastinya kan. Tapi pokoknya jangan deket kali, jangan jangan seolah-olah cuman dia teman kita gitu. Harus cari yang lain juga. Soalnya kan juga dengar banyak, Kak, katanya pertemanan di kuliah tuh nggak sehat gitu-gitu, Kak. Ya, bisa dibilang gitu sih. Aku aku tuh ngomong gini kenapa ya? Karena awalnya aku merasa aku punya satu circle yang solid banget deh. Nah, aku merasa Mm-mm. aku nggak usah terlalu deket itu karena aku pernah satu kali nggak ikut ngumpul sama mereka. Nah, tiba-tiba di saat aku nggak ngumpul itu, mereka itu punya grup lain tanpa aku Oke. gitu. Sakit kan? Tapi aku nggak mungkin memusuhi mereka kan. Karena ya aku bakal bareng mereka terus dan nggak mungkin kita nggak berhubungan baik. Jadi dari sana aku simpulin bahwa aku harus dekat sama mereka, tapi aku harus tetap kasih jarak gitu. Itu baru banget sih aku alamin serius. Kayak Langsung keluar anjir nggak? lo yang ngajak gue masuk circle lo dari awal, sekarang lo yang ninggalin gue. Iya. Tapi nggak mungkin disuarakan karena pertama ini kita masih baru. Terus kita pasti bakal ketemu terus tiap harinya, bakal bareng-bareng terus. Jadi nggak mungkin kan disuarakan dendamnya gitu. Cukup disimpan sendiri aja dulu gitu kan. Misalnya nanti hidup nih nggak hari ini, lu masih ada waktu-waktu selanjutnya kan ya. Jadi ya Tadi musuhin, enggak, dimusuhin enggak. Gini loh, mereka masih nanyain kayak aku di mana, kenapa telat. Mereka masih masih tibanya tuh masih perhatian. Cuman kayak mereka ada grup yang di sana aku nggak ada. Aku nggak enak dong gitu. Terus sekarang aku mencoba cari teman lain, mereka nanya-nanyain aku. Jadi anjir loh gitu. Kayak intinya maunya apa sih? iya. Terus kok lo, aduh, kamu perlu tahu kalau beauty privilege itu penting banget kayak di kuliah. Lo cantik, lo punya kuasa gitu. Ngerti ya sih? Berarti Beneran. kuliah terasa banget, Kak. Terasa banget anjir. Kok keluar nih? Bentar. Beres aja. Yang cantik pasti diduluin. Serius. Aduh, nggak usah diceritain deh. Itu pengalaman pribadi aku ya. Nggak semua orang ya begitu sebenarnya. Cuman aku Heeh. pribadi begitu. Satu lagi pertanyaan mungkin tanyain, Kak. Ya, Gimana, apa beda dosen sama guru, Kak? nah kalau guru dia nyampein kan ngajar. Heeh. Dan kalau kita nggak paham, kita bisa bisa itu bisa ngotot nanya tibanya kan. Kalau dosen dia nggak peduli kita paham atau enggak, yang penting dia jalan terus. Kalaupun misalnya di akhir pertemuan dia bilang ada yang ingin bertanya, misalnya katanya kan, Heeh. itu pertanyaan yang kita kasih ke dia tuh bakal bakal malah dia lempar balik ke kita gitu. Ngerti ya Berarti sih? nggak kita Iya. nggak Terus dijawabnya, juga Pak. dosen tuh bakal selalu bilang gini, yang aktif saya kasih itu apa sih namanya? Saya tandain ya, saya perlu keaktifan Anda di kelas saya kayak gitu kan misalnya dosen tuh Heeh. ngomong. Tapi malah kadang dia di kelas tuh cuman nampilin PPT, terus Heeh. dibacainnya PPT-nya itu terus habis itu kayak
dia ada kesibukannya gitu. Kayak nggak bener-bener menyeramkan gitu loh. Paling nanti kita bisa nanya-nanyanya atau bisa lebih mengertinya ya di asisten dosen tadi. Kayak dosen Berarti itu pandai-pandai bener-bener kita ya, Kak. enak itu, iya. Pandai-pandai kita harus emang relasi sama cutting itu penting banget sih di kuliah. Relasi sama cutting. Cutting yang terbaik di kuliah ini gitu. Karena mereka lebih berpengalaman pastinya. Kalau Kayak ngomong bahas PTS tuh, PTS waktu di MAN sama di kuliah sama atau beda? kalau di MAN kita objektif kan ya, pilih A, B, C, D. Mm-mm. Kalau kuliah tuh tentunya esai. Semakin Hmm, banyak lo nulis, kayaknya semakin bagus deh nilai lo. Tau nggak? adalah nilai. Aku UTS itu sampai satu double folio Heeh. dalam Satu 90. jawaban. Enggak. Semua semua satu matkul itu bisa sampai satu double folio dan bayangin itu nulisnya Apa? dalam 90 menit sambil mikir. Pegal lah tuh. Banget. Keriting rasanya tangan. Tapi ada beberapa dosen yang nggak ngadain UTS. Dikasih tugas Oh. aja gitu. Itu tergantung dosennya kalau UTS. Tapi kalau untuk UAS, itu pasti. Oh my God, kita tinggal 10 menit lagi. Apa pentingnya organisasi di kuliah tuh, Kak? Relasi pastinya. Mm-mm. Bisa punya banyak teman. Terus juga, apa ya namanya, pengalaman pastinya. Terus juga kalau ngelamar kerja ada CV kan, tahu kan CV? Ya. Nah, dengan kita aktif di organisasi biasanya itu bisa jadi bahan pertimbangan gitu loh buat perusahaan sama Hmm. kita. Terus juga itu deh menurut aku untungnya masuk organisasi. Jaga kesehatan serius. Terus juga ya, kalau di antara ekonomi bisnis ya, kan ekonomi bisnis itu ada 4 departemen. Ada ekonomi, manajemen, D3 Mm-mm. ekonomi, D3 ini banyak belah lagi itunya, eh penjurusannya, terus akuntansi. Nah, dari 4 ini, yang agak senioritas itu akuntansi sih. Karena akuntansi ini kan rumit, jadi kita butuh butuh kedekatan dengan senior biar kita bisa itu. Ya, biar kita bisa lebih mudah memahami itu, lah bisa nanya, kok kita harus dekat sama senior gitu. Jadi pokoknya ya di antara 4 departemen ini akuntansi agak senioritas sih di awalnya. Tapi kalau udah lama kayak kayak aku sekarang nih ya kayak udah asik kok gitu. Awalnya senioritas banget sumpah. Aku Contohnya, waktu 2 bulan pertama kuliah ini aku wajib pakai heeh. ro hitam kampus sepakai pin nama nomor BP. Terus itu disuruh kakak, Kak. Iya, Kakak cutting. cutting. Nah, beda dong bahasanya lagi. Terus juga kami itu disuruh ngumpulin 100 tanda tangan teman seangkatan. Wih, Terus udah juga bocor ya? disuruh minta 100 tanda tangan cutting itu tuh eh KKBP. KKBP tuh kakak yang nomor itunya sama-sama kita. Habis itu Hmm. cutting 2022, cutting 2021, cutting 2020 dan cutting yang udah tua. Ngerti ya sih 2019, 18. Yang 19 18 tuh nyarinya susah banget. Terus kami Kalau dikumpulin kak sampai tanyain, malam. Iya, kalau heeh. ditanyain gak enak kan. Kakak BP berapa? 2019 ya? Nggak sopan kan ibaratnya. Ya, jadi nyarinya tuh susah gitu loh. Kayak nunggu dia menyodorkan diri untuk memberikan kita tanda tangan bisanya lagi gitu. Terus juga gini, kami pernah dikumpulin sampai jam 9 malam. Cuman untuk diceramahin biar kalian mbak saling kenal satu sama lain. Kalian kompak kayak gitu. Kayak diceramahin sampai jam 9 malam dari maghrib. Enggak sih, enggak dari maghrib. Waktu itu dari asar, cuman baru kekumpul, abang tuh minta yang kumpul 100 orang, baru kekumpul maghrib. Jadi dari maghrib sampai tengah malam itu kami diceramahin full gitu loh sama kantin. Heeh. Jadi
awalnya senioritas banget, tapi kalau udah sekarang itu kayak udah asik gitu. Jadi aku kan baru ada komandan tingkatnya gitu kan di Mm-mm. jurusan aku ini. Nah, semenjak udah ada komting inilah, kating-kating itu kayak udah baik gitu loh. Udah baik. Iya, sebelum sebelum nggak ada komting tuh kayak bener-bener kayak dan senior SMA mah kalian manga kayak gitu. Bahkan sampai pernah dibilang gini, lanjut sih di situ. Tapi abis itu kakak tuh minta maaf. Dia bilang kayak, sorry ya dek, ngerti saya lah. Oh senior sih kok mama kayak gitu. Harus tahan mental awalnya. Tapi nanti kalau udah di pertengahan ataupun pokoknya setelah dijalani nanti mereka baik aja gitu, enjoy aja gitu. Intinya gitu sih. Hmm. Soal circle menurut aku lebih bagus circle sama cutting. Lebih menguntungkan. Kalau menurut aku ya. Oke, Kak. Ditunggu di Kak, UNAN tahun depan. Aminin dulu aja. Ya, kita Unpad Amin. kita gas, Unan kita empat juga dong. Ya enggak? Unan Unan Makasih masuk ya, yang Kak. bagus juga loh. Ntar aku kirim ya. Soalnya Oke, ini Kak. aku baterainya juga 8%. Handphoneku 6%. Pada habis baterai semuanya. Ini udah mau habis juga. Oke. Oke, Sekian Kak. dulu Makasih akhirnya banyak ya, kita Kak. hari ini. Yoi. Assalamualaikum. Dadah. Bye-bye.